Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator dari kelompok 4. Saya dan teman-teman saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait sistem keamanan aplikasi OVO. Tapi sebelum itu, mari saya perkenalkan kepada teman-teman saya dahulu yang kece-kece dan juga keren. Yang pertama, di sini ada Febrian Syaha, lalu ada Muhammad Syahril Akadili, lalu ada Reikal Syawalano NK Widodo, lalu ada Fauzi Ramadan, dan ada saya sendiri, Muhammad Ikram, dengan NIM 5212400. Selanjutnya di sini saya akan membacakan latar belakang. Di sini OVO itu adalah salah satu platform pembayaran digital atau e-wallet yang terkemuka di Indonesia. Fungsinya itu beragam. Dia itu tidak hanya untuk pembayaran di merchant, tetapi juga bisa mentransfer, pembayaran tagihan, serta bisa juga untuk investasi. Maka dari itu, sistem keamanan di OVO ini harus betul-betul terjaga dan bagus. Saya lanjutkan ke presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya autentikasi pada aplikasi OVO. Nah, jadi autentikasi itu bisa dibilang sebagai lapisan keamanan utama buat akses akun kita. Nah, tanpa autentikasi itu siapa saja bisa masuk akun dan pakai akun kita seenaknya. Nah, terus autentikasi juga berfungsi buat melindungi data pribadi dan saldo pengguna. Jadi misalnya itu kalau ada orang yang coba login tanpa izin, nah sistem bakal langsung tolak karena identitasnya tidak sesuai. Nah, selain itu, autentikasi ini penting sekali buat mencegah akses yang tidak sah, pencurian, atau penyalahgunaan akun. Apalagi di OVO ini simpan data finansial, tentu harus mempunyai sistem autentikasi yang kuat biar tidak gampang diretas. Nah, intinya autentikasi ini jadi pondasi utama dalam menjaga keamanan data dan transaksi pengguna di OVO. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme autentikasi dari aplikasi OVO. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang autentikasi pada saat kita ingin login ke perangkat baru atau setelah kita logout, kita ingin login nih ke perangkat kita gitu. Nah, pertama, kita pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor telepon yang telah terdaftar di aplikasi OVO. Nah, setelah kita memasukkan nomor teleponnya, maka nomor tersebut akan dikirimkan one time password via SMS. Nah, hal ini itu menunjukkan yang disebut dengan two-step verification, di mana pengguna diberikan password yang hanya pengguna tersebut tahu, yaitu dalam bentuk OTP. Nah, selanjutnya itu autentikasi pada saat pengguna telah berhasil login dan ingin melakukan yang namanya transaksi. Nah, pengguna itu memiliki dua cara untuk melakukan transaksi, yaitu dua jenis autentikasinya maksud saya. Ada autentikasi berbasis PIN 6 digit untuk verifikasi pada saat kita ingin mentransfer atau melakukan transaksi, ataupun kita juga bisa menggunakan autentikasi biometrik. Ini opsional. Yang bisa kita gunakan itu bisa sidik jari maupun Face ID sebagai tambahan opsi selain dari security PIN tadi. Nah, kita masuk ke slide analisis aspek keamanan. Nah, pada bagian ini, kami menganalisis kelebihan dan kekurangan dari sistem autentikasi yang digunakan oleh OVO. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah penerapan autentikasi dua faktor atau 2FA. Setiap kali pengguna login, OVO meminta dua hal, nomor telepon yang terdaftar dan kode OTP yang dikirim lewat SMS.
Ini memastikan bahwa hanya orang-orang yang benar-benar memiliki akses ke nomor tersebut yang bisa masuk. Maka ini sudah menjadi standar keamanan yang baik di aplikasi finansial lainnya. Yang kedua ada opsi biometrik untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Di sini OVO memberikan opsi untuk menggunakan sidik jari atau pemindai wajah. Selain meningkatkan kenyamanan pengguna, fitur ini juga cukup aman karena data biometrik tidak disimpan di server OVO, melainkan di perangkat pengguna di area yang terlindungi seperti Secure Enclave atau Trusted Execution Environment. Di sini kita ke poin 3-nya, yaitu PIN OVO terpisah dari PIN ATM, atau kita dapat mengurangi risiko bocornya PIN tersebut. PIN OVO yang dibuat terpisah dari PIN ATM atau password aplikasi lain. Jadi kalau ada kebocoran data di aplikasi lain, akun OVO pengguna tetap aman karena menggunakan kode yang berbeda. Nah, di sini kita masuk ke kekurangannya atau kelemahan dari sistem keamanan dari OVO itu sendiri. Yang pertama ada ketergantungan pada OTP melalui SMS. Meskipun praktis, metode ini memiliki celah keamanan yang cukup serius karena SMS tidak terinskripsi dan dapat disadap melalui serangan SIM swap. Jika pelaku berhasil mengambil alih nomor korban, mereka bisa menerima kode OTP dan mengakses akun. Yang kedua atau kelemahan berikutnya ada potensi PIN yang lemah. Saat ini, OVO masih memperbolehkan pengguna membuat PIN yang terlalu sederhana seperti 123456 atau 1111 atau bisa dibilang password yang berulang. PIN seperti ini mudah ditebak dan rawan terhadap serangan brute force, terutama jika perangkat jatuh ke tangan yang salah. Terakhir, kurangnya notifikasi login di perangkat baru. Jadi ketika seseorang berhasil login dari perangkat lain, notifikasi yang dikirimkan OVO belum cukup menonjol. Idealnya harus ada peringatan yang jelas dan opsi langsung untuk mengamankan akun jika login tersebut bukan dari pengguna yang sah. Jadi secara keseluruhan OVO sudah memiliki sistem keamanan cukup kuat, tapi tetap juga masih memiliki kelemahan. Saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi peningkatan keamanan. Yang pertama itu diversifikasi metode OTP. Nah, selama ini kita tahu OTP itu biasanya itu dikirim melalui SMS. Namun, cara ini bisa diserang dengan teknik yang bernama SIM swap. Nah, SIM swap itu apa? Itu adalah tindakan kejahatan di mana pelaku berpura-pura menjadi pemilik nomor, kemudian meminta pihak operator untuk memindahkan nomor tersebut ke kartu SIM yang lain yang mereka miliki. Nah, akibatnya apa? Pelaku bisa menerima semua SMS, panggilan, dan juga termasuk kode OTP itu. Nah, karena itu solusinya adalah mengganti sistem OTP berbasis SMS dengan time-based one-time password atau TOTP yang dihasilkan langsung dari pihak aplikasi seperti Google Authenticator dan juga Authy. Kemudian metode ini lebih aman karena tidak tergantung sinyal dan juga tidak bisa diambil alih melalui SIM card. Nah, rekomendasi yang kedua itu penerapan kebijakan PIN yang kuat. Nah, banyak pengguna biasanya saking malasnya dia bakalan membuat PIN dengan format 123456. Nah, maka sistem perlu menolak PIN yang umum dan juga melarang pola beruntun dan memberi peringatan otomatis jika PIN terlalu lemah. Nah, hal ini bertujuan agar pengguna terhindar dari serangan brute force atau akses langsung oleh pihak tidak berwenang. Nah, kemudian rekomendasi yang terakhir itu ada di notifikasi keamanan dan juga device building. Nah, fitur ini penting untuk mendeteksi aktivitas login yang mencurigakan. Nah, setiap kali ada orang login dari perangkat baru, sistem bisa mengirim notifikasi dan juga email otomatis menampilkan detail perangkat serta lokasi dan memberikan pilihan untuk membekukan akun sementara. Dengan adanya ini device binding. Nah,
pengguna bisa menandai perangkat yang dianggap aman sehingga sistem dapat mengenali perangkat Baik, terima kasih kepada semua presentator. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Secara keseluruhan, OVO itu menerapkan sistem autentikasi yang cukup baik melalui OTP, PIN, biometrik untuk melindungi akun pengguna. Namun masih ada beberapa celah keamanan seperti ketergantungannya kepada OTP yang itu hanya via SMS dan penggunaan PIN-nya itu yang lemah. Oleh karena itu, OVO itu perlu meningkatkan keamanannya dengan menerapkan metode TOTP dan kebijakan PIN yang lebih kuat, serta harus ada notifikasi dan device banding agar perlindungan akun menjadi lebih optimal. Baik, saya selaku moderator dari kelompok 4, saya pamit undur diri. Terima kasih.